siswa-siswi SMP, ke Pak Sadono, Pak Sudianto. Perkenalkan, nama saya Roma Iskandar. Saya sekarang ini kebetulan juga menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Non-Akademik di Universitas Pancasakti. Saya juga sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen. Mungkin itu tentang diri saya. Saya perkenalkan ke adik-adik yang ada di sini. Mungkin dari berapa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat buat kita dalam nanti adik-adik siswa ini dalam berorganisasi gitu. Kan ininya dari bagaimana dari kepemimpinan sesuai judul gitu ya, latihan dasar kepemimpinan gitu. Jadi saya mengambil tema di sini ada tentang bagaimana manajemen dari sebuah organisasi gitu. Yang pertama, organisasi itu sendiri adalah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, kemudian mengorganisasikan diri dengan bekerja bersama-sama dan merealisasikan tujuannya. Jadi dalam berorganisasi itu kita nggak bisa ini sendiri gitu. Jadi teman-teman, adik-adik mahasiswa di sini, mungkin ada adik-adik siswa di sini ya, ada satu di SMP 60 ikut dalam sebuah organisasi. Misalkan di sekolah itu ada OSIS, ada misalkan kayak kegiatan keagamaan gitu, olahraganya, seni budayanya gitu. Jadi adik-adik mahasiswa dalam berorganisasi itu nggak bisa hidup sendiri gitu. Kita organisasi itu harus ada saling menjaga emosi, saling menjaga kekompakan gitu. Jadi bagaimana sebuah organisasi itu dibangun secara bersama-sama gitu. Tujuan dari kita berorganisasi itu kan bagaimana tujuan dari misalkan dari OSIS, adik-adik siswa di sini masuk organisasi, apa sih tujuannya gitu. Misalkan nanti bagaimana dalam teman-teman dalam berorganisasi bisa bersosialisasi, bisa mencari teman-temannya baru gitu. Oke, paham ya? Yang pertama, tujuan dari organisasi itu sendiri ya. Jadi dalam organisasi tentunya ada komponen-komponen yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Tadi seperti yang sudah dibilang, adanya tujuan, struktur, dan sistem gitu. Tujuan itu apa? Misal dari organisasi kita harus paham bahwa adik-adik di sini masuk organisasi tujuannya seperti apa gitu. Jadi jangan kita punya sebuah organisasi kita nggak punya tujuan gitu. Itu sama kayak kita hidup tapi nggak mau setelah hidup itu mau apa sih gitu kan. Misalkan pas ini kita tujuan dari hidup itu nanti bagaimana adanya berkah gitu kan. Nah, teman-teman pun di organisasi, setiap organisasi dimanapun gitu, pasti memiliki sebuah tujuan gitu. Tujuan itu bermacam-macam tergantung dari si organisasi itu sendiri. Dia mau tujuannya seperti apa? Misalkan kalau dia pendidikan, tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa gitu kan. Terus ya berikutnya dari komponen organisasi adanya sebuah struktur. Ini yang tidak perlu yang tidak kalah penting kita dalam sebuah organisasi. Gitu. Organisasi tanpa adanya struktur itu seperti adik-adik mahasiswa atau di sini guru, misalkan nggak ada kepala sekolah, siapa yang akan memimpin sebuah organisasi? Nggak ada struktur, nggak ada garis komandonya gitu. Nah, begitupun adik-adik di sini belajar latihan dasar kepemimpinan, ikut di organisasi OSIS, pasti adanya ketua OSISnya, adanya misalkan bendaharanya, ada sekretarisnya, terus ada staf-staf yang bagian misalkan di bagian keagamaannya, keseniannya, itu macam-macam ya. Adik-adik di sini bisa nanti diikut organisasi harus paham gitu. Jangan nanti kita ikut organisasi tapi kita nggak tahu nih saya bagian apa ya gitu. Saya ngerjain apa ya gitu. Jadi kita harus memahami struktur juga dalam berorganisasi. Terus ada sistem gitu. Nah, sistem ini menjadi sebuah dari organisasi itu sendiri. Karena organisasi juga kalau sudah tujuannya ada, strukturnya, sistemnya nggak ada, itu akan percuma juga gitu. Kita nggak tahu nih misalkan dari teman-teman adik-adik siswa di sini
saya mau ininya kemana ya, garis komando, atau saya akan melapor sebuah kegiatan saya seperti apa gitu. Apakah langsung misalkan ke kepala sekolah gitu. Nah, terus pasti ada yang namanya kita berkoordinasi di struktur tersebut gitu. Jadi dengan adanya sistem ini akan mempermudah kita gitu. Jadi adanya berupa garis komando, kemana kita akan bertemu, kemana kita akan mengarahkan sebuah kegiatan gitu. Nah, itulah fungsi dari sistem nantinya gitu. Terus masuk yang ini ya, dalam tujuan organisasi, kita ke tujuan organisasinya. Pertama, tujuan organisasi itu mempunyai ada yang namanya jangka panjang, ada yang jangka menengah, ada yang jangka pendek gitu. Itu bermacam-macam ya, tergantung kita kembalikan ke organisasinya. Jangka panjang itu kayak kalau ke sekolah mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Jangka menengahnya bagaimana misalkan anak-anak didik yang lulus dari SMP 160 bisa terima di SMA favorit semua gitu. Terus bagaimana tujuan jangka pendek, misalkan dalam menghadapi ujian teman-teman adik-adik bisa lebih hasilnya maksimal gitu. Jadi dari sini siswa-siswa juga harus paham tujuan dalam berorganisasi gitu. Terus di sini udah ya, struktur tadi saya sebutin. Dalam struktur itu adik-adik ada ketua, sekretaris, bendahara gitu. Kalau di kampus kayak saya juga ada gitu kan, misalkan di organisasi hampir sama, ada rektor, ada wakil rektor, ada apa? Ada dekan fakultas, ada kaprodinya gitu, ada sekretaris prodi. Terus ada di bawahnya lagi tendik. Kalau tendik kalau di sekolahan kayak tata usahanya gitu ya. Orang yang mengolah administrasi akademik dari keuangan gitu. Sampai administrasi akademiknya kayak hasil ujian seperti itu ya. Oke, ini dari sistem tadi. Dari sistem itu sendiri, adik-adik di siswa di sini juga harus memahami dari prosesnya gitu. Pertama ada input, ada proses, ada output, ada feedback gitu. Jadi setiap di organisasi sistem itu sendiri ada, misalkan di inputnya itu ada tenaga kerja ada. Kalau di sini ya, kalau di sini ada siswanya misalkan seperti itu. Terus ada berupa proses di situ, siswa-siswa di sini di SMP 160 dididiklah sama guru-gurunya gitu, menjadi anak-anak yang nantinya akan harapan bangsanya gitu, menjadi anak-anak yang berkarakterkah nantinya, menjadi anak-anak yang bisa bisa menjaga alma mater atau menjaga ini sekolahnya, nama baik sekolahnya gitu. Terus hasilnya dari sekolah itu sendiri seperti apa gitu. Anak-anak ini menjadi seperti lebih baik lagi misalkan dalam belajar, dalam menghormati orang tua gitu. Terus ada setelah hasil output dari pendidikan atau kalau di organisasi ada feedbacknya gitu. Umpan baliknya misalkan ke SDM-nya sendiri atau ke sekolahnya seperti apa nantinya gitu. Jadi dari sistem itu sendiri akan mengarahkan kita bagaimana kita dalam berorganisasi itu akan lebih baik lagi. Terus ada prinsip atau dasar dari organisasi. Ada tujuan yang jelas, kesatuan komando, pembagian kerja, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab gitu ya. Ini ada aturan dasar dari sebuah organisasi. Aturan dasar itu setiap organisasi mestinya harusnya ada anggaran dasarnya. Jadi setiap organisasi pasti ada visi dan misinya gitu. Visi dan misi ini akan menjadi satu kesatuan gitu. Bagaimana misalkan sebuah OSIS, di sini kita lihat OSIS atau partai atau ikatan guru gitu kan. Mereka pasti punyanya visi. Visi itu seperti apa ke depannya gitu. Misalkan kita lihat kalau di Pancasakti, visi Pancasakti itu menciptakan mahasiswa yang berkarakter unggul gitu. Nah, di sekolahan SMP 160 sudah ada juga visinya. Seperti apa? Misalkan apakah misalkan model kayak Pancasakti menciptakan siswa yang unggul juga kah gitu kan? Seperti di beberapa institusi pendidikan gitu. Misi adanya
setelah adanya visi, turunlah jadinya misi. Misi ini adalah turunan dari visi. Bagaimana kita supaya visi itu bisa terlaksana gitu. Adanya misi inilah yang akan menjalankan sebuah visi-visi tersebut. Terus ada juga yang namanya anggaran rumah tangga. Jadi anggaran rumah tangga ini garis besar yang berisi kerangka umum program kerja gitu. Kalau teman-teman ikut di organisasi seperti OSIS gitu, jadi ada kerangka-kerangka kerja, kerangka umum dalam program kerja yang dilakukan oleh OSIS itu sendiri. Misalkan selama ketua yang sekarang terpilih siapa gitu, mungkin dari teman-teman siswa di sini ada yang nanti menjadi ketua OSIS gitu kan, ada program kerja yang dilakukan selama dia menjabat sebagai ketua atau di organisasi yang dia ampu gitu. Ini ada contohnya, ada OSIS, ada BEM, partai informal gitu ya. Ini bentuk-bentuk organisasi yang kalau di pendidikan juga ada, yang partai juga ada, yang ikatan juga ada gitu kan. Terus apa sih manfaat dari organisasi gitu? Jadi manfaat organisasi itu pertama kita adalah mudahnya untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi dengan adanya organisasi kita dipermudah dalam mencapai tujuan kita gitu. Kenapa mudah ya? Karena kita bisa kalau mencapai tujuan itu hanya sendiri ya pasti kita akan susah gitu. Apalagi tujuannya berupa besar gitu ya. Tapi kalau kita mengerjakan dalam bersama-sama pasti itu akan lebihnya tentu akan meringankan dan memudahkan gitu kan kita dalam mencapai tujuan itu tersebut. Terus dalam berorganisasi kita juga menambah pengalaman. Adik-adik siswa di sini gitu kan bisa menambah pengalaman, menambah teman gitu kan, menambah wawasan gitu. Jadi dengan berorganisasi itu banyak plusnya gitu. Makanya kalau sekarang kemarin saya baru nonton ada menteri pendidikan Kemendikbud Mas Nadiem gitu ya, pernah membicarakan jadi kenapa orang yang dicari dalam bekerja itu orang yang IPK-nya malah bukan yang pinter-pinter gitu. Jadi orang yang ibaratnya di ininya sedang-sedang aja gitu. Artinya ketahuan orang misalkan kalau itu pinter dia orangnya cuman kan lihat buku aja gitu. Jadi nggak ada ibaratnya yang soft skill ini yang lain gitu kan, punya bakat, punya keahlian gitu. Jadi dicarilah orang-orang misalkan yang mempunyai pengalaman di organisasi, dia ikut berorganisasi gitu. Jadi menambah pertemanannya di situ gitu. Terus dalam berorganisasi juga akan memperlancar komunikasi kita gitu. Jadi yang sebelumnya kita orangnya malu-maluan, takut-takut gitu. Dari organisasi kita akan terbiasa karena dibiasakan saling komunikasi, saling ada debatnya gitu. Misalkan dalam menjalankan sebuah program kerja, adik-adik siswa di sini akan belajar bagaimana berkomunikasi antara sesama teman ataupun kepada pimpinannya nanti gitu, atau pihak misalkan ke kepala sekolah, ke ibu gurunya gitu. Terus dalam berorganisasi juga memudahkan mendapatkan pekerjaan. Karena kenapa gitu? Orang yang berorganisasi orang yang biasa saling bekerja sama gitu. Karena poin dari kita bekerja atau nanti adik-adik di sini bekerja nanti tujuan akhirnya gitu kan. Itu adalah orang-orang banyak dilihat dari orang yang berorganisasi karena dia pertama dari sisi kepemimpinannya, yang kedua dari sisi dia aktif bersosialisasi gitu, dia bisa berbicara, berkomunikasi gitu. Terus yang berikutnya dapat menghilangkan stres ya. Jadi dengan bersama-sama kalau adik-adik di sini siswa ikut organisasi juga bisa menghilangkan stresnya gitu ya. Jadi pemikirannya lebih diarahkan ke arah positif. Jadi yang sebelumnya di sini ada misalkan yang pemikiran tawuran atau ini gitu kan. Dengan ini kita bisa diarahkan ke lebih positif gitu. Kita bisa mengadakan kegiatan misalkan kayak seni, misalkan anak-anak SMP lomba menari gitu atau lomba bermusik gitu. Nah, banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan dalam berorganisasi itu sendiri. Lanjut. Berikutnya tentang manajemennya. Manajemen itu apa sih? Jadi ada beberapa ahli, ada di sini Mary Parker. Manajemen itu adalah merupakan seni menyelesaikan pekerjaan orang lain.
Jadi menurut Parker ya, bagaimana manajemen itu kita mengelola atau merupakan sebuah seni, dianggap sebuah seni gitu dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Kalau kita lihat kalau ini organisasi, ya dalam organisasi tersebut. Menurut Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan dan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Itu menurut Griffin. Menurut Nickel dan McHugh, sebuah manajemen itu adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Ini definisi dari manajemen. Jadi bisa kita ambil kesimpulan manajemen itu seni mengelola gitu. Seni mengelola sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah diputuskan oleh organisasi itu sendiri. Dalam manajemen kita juga harus ada fungsi efektif dan efisien di situ. Jadi dengan adanya manajemen itu kita berharapnya nanti atau di sebuah organisasi adanya manajemen atau struktur organisasi itu sendiri akan bersifat efektif gitu. Bagaimana mengerjakan pekerjaan yang tepat dan benar gitu. Dan juga efisien. Oke. Terus manajemen organisasi yang efektif itu seperti apa sih kita? Jadi misalkan melaksanakan fungsi manajemen dalam usaha pencapaian tujuan organisasi dengan cara tindakan yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Jadi setiap organisasi perlu sebuah perencanaan gitu. Perencanaan itu apa aja yang dilakukan gitu. Misalkan tadi adik-adik mahasiswa mau melakukan kegiatan seni misalkan lomba gitu, pasti ada perencanaan yang bikin, misalkan bikin tuh surat menyuratnya gitu, terus bikin proposalnya misalkan, terus cari sponsornya, cari calon siswa dari sekolah lain untuk ikut gitu. Nah itu yang adik-adik nanti lakukan gitu. Terus dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan dan karakter kepemimpinan yang manajerial yang baik. Jadi dalam setiap organisasi, kalau di OSIS dibutuhkan seorang ketua atau leadernya, ketua OSIS yang akan mengkoordinir teman-teman adik-adik siswa di sini yang akan melakukan kegiatannya gitu. Jadi nggak bisa misalkan sebuah kegiatan tanpa ada orang yang akan memimpinnya gitu. Jadi dibutuhkan jiwa kepemimpinan, jiwa manajerial yang mengatur dari struktur organisasi itu untuk supaya tujuan kita itu tercapai lebih maksimal lagi. Oke. Lanjut. Dalam manajemen dibutuhkan juga namanya kepemimpinan. Kepemimpinan itu pertama ada kemampuan dari kepemimpinan itu pertama itu kecerdasan dan berpengetahuan. Yang kedua berwawasan luas. Yang ketiga ada ambisi dan energik. Gitu ya. Terus yang keempat ada hasrat untuk memimpin. Yang kelima percaya diri. Jadi dari 5 kemampuan ini dimilikilah oleh seorang pemimpin di sebuah organisasi gitu. Bagaimana dia nanti memimpin itu nggak bisa seorang pemimpin misalkan dia malu-malu, dia berkomunikasi nggak bisa gitu. Bagaimana dia akan mengarahkan teman-temannya nanti untuk mencapai tujuan organisasinya gitu. Atau dia misalkan egois gitu, dia hanya mementingkan diri dia, ya nggak bisa juga gitu. Akhirnya kalau dia egois, misalkan di sini teman-teman atau siswa-siswanya, saya nggak mau bantu, dia maunya dia sendiri gitu. Nah jadi dibutuhkan kerjasama gitu, jadi nggak boleh egois juga gitu ya. Terus karakter pemimpin ada yang benar, jujur, integritas gitu ya. Terus bertanggung jawab, terbuka, transparan, berpengetahuan, ahli dan konsisten. Ini karakter-karakter dari seorang pemimpin. Lanjut. Pemimpin itu juga harus bisa pertama merumuskan visi, misi dan tujuan dari sebuah organisasi. Karena inilah pokok dari sebuah organisasi tersebut ya. Kalau seperti saya bilang tadi, visi, misi dan tujuan ini tidak ada, ya nggak buat apa ada organisasi gitu. Adik-adik ikut OSIS tapi visi OSISnya nggak ada gitu kan.
cuman buat ajang canda gurau aja gitu, itu juga nggak ada gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalkan di OSIS tujuannya bagaimana misalkan mencetak gitu kan siswa-siswa yang berkarakter gitu, yang nantinya mempunyai bakat keahlian dan keunggulan gitu. Terus yang berikutnya dari pemimpin itu juga harus menentukan rencana strategis, menentukan rencana operasional, mengembangkan organisasi dan memotivasi dan memberikan inspirasi pada orang-orang gitu. Jadi yang dari sifat pemimpin gitu ya, dari adik-adik nanti bisa melihat apakah misalkan di ketua OSIS ada nggak jiwa ini di dianya gitu. Dia ikut nggak, turut serta nggak merumuskan sebuah visi tersebut gitu. Terus yang berikutnya fungsi dari manajemen itu sendiri. Yang tadi udah saya bilang, perencanaan, planning, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, di mana pada setiap tindakan digunakan ilmu pengetahuan dan keahlian serta dilakukan secara berurutan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini saya ada video ya tentang bagaimana teman-teman itu nantinya berorganisasi gitu. Bisa kelihatan? Bisa ya? Oke, jadi dari video yang saya sampaikan tadi, maksud dan tujuannya kita dalam berorganisasi itu nggak bisa kita egois, nggak bisa kita ibaratnya maunya kita yang paling kuat gitu ya. Jadi teman-teman, adik-adik siswa di sini bisa ngelihat. Jadi berorganisasi itu kita nggak bisa sendiri gitu, nggak bisa kita merasa kita paling benar, kita yang paling jago gitu. Adanya organisasi itu kan supaya kita bisa bersama-sama menyelesaikan sebuah permasalahan, mencapai tujuan kita gitu. Jadi nggak bisa seperti video kita lihat adanya arogansi dari adik-adik di sini. Ada yang arogan, ada yang terlalu ambisius, ada yang dia merasa paling hebat, paling benar gitu. Nggak bisa gitu. Jadi dibutuhkan mencapai tujuan adanya saling, misalkan ada tadi kita ambil kesimpulan adanya yang mengalah juga gitu kan, biar ada tercapai gitu tujuannya gitu. Jadi nggak bisa kita adik-adik di sini misalkan berorganisasi mau tujuannya tercapai gitu, tapi kita melewati rintangan
nggak ada nih yang mau nih, yang si A maunya seperti ini, yang si B mau sini, akhirnya tujuannya hancur semuanya gitu. Adik-adik siswa di sini nggak akan mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan, misal itu. Mungkin itu ya dari saya yang bisa sampaikan ke adik-adik siswa SMP 160 di sini. Mudah-mudahan ada bermanfaat apa yang telah saya sampaikan di sini. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh nanti ada di sessionnya. Cukup sekian dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi apa ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada yang lain bisa lagi komen ya teman-teman. Siapa yang mau tanya silakan. Mumpung masih ada di depan kita, Pak Iskandar. Terima kasih luar biasa materinya. Mudah-mudahan anak-anak kita terinspirasi atas materi yang telah Bapak paparkan. Ya Allah luar biasa nih Pak. Pak, sama-sama. Ada adik-adik semua yang ikut organisasi ada bertanya atau ada yang nanti, oh Pak, saya mau nanti mau jadi mahasiswa Pancasakti. Kan ya silakan. Nih, ini juga ada lagi dari narasumber yang lain dari Pak Salik juga. Biasa nih Pak Iskandar nih. Iya. Ayo adik-adik kita, anak-anakku SMP 160 yang mau bertanya silakan. Mumpung masih ada di depan kita. Ayo silakan gak usah malu-malu. Iya. Silakan tanya saja. Ada ketua OSIS-nya nggak gitu di sini? Mana yang Silakan atau tanya, ada Stres. Ya mungkin dari teman-teman peserta ada yang mau nanya atau enggak? Atau mungkin dari wasit aja nih, kita ada pertanyaan. Halo Kak Rahma. Halo? Halo, saya mau nanya nih, untuk Bapak sendiri kira-kira saat masih SMP atau SMA ikut organisasi apa Pak? Dan apakah itu benar-benar berpengaruh kepada Bapak di kehidupan hari ini Pak? Oke. Terima kasih. Langsung jawab Pak Sadono ya? Silakan ini dari OSIS sendiri. Oh, OSIS sendiri. Oh, jadi gini ya. Tadi Mbak Janayu ya Pak ya? Yang bertanya tadi siapa? Saya bertanya. Namanya siapa? Oh, Nama dari yang ininya. tanya siapa namanya? Oke, dari Rafa Pak, dari MC. Elsi, oke, makasih Elsi. Jadi kalau saya sendiri ya, saya emang dari SMP itu mungkin sama lah kayak adik-adik di sini gitu ya. Ada yang ikut. Kalau saya dulu lebih ikut misalkan ke pramukaannya gitu. Di SMP saya ikut pramuka karena lebih ada challenge-nya gitu, ada tantang, ada jalan-jalan, ada ikut ini gitu kan. Biar bagaimana kita lebih, karena saya lebih senang ngikut apa petualang-petualangan gitu organisasinya gitu. Terus di organisasi itu sendiri
kita juga butuh keaktifan gitu ya. Bagaimana nantinya adik-adik di sini nggak bisa cuman seperti yang video saya sampaikan gitu. Nggak bisa kita misalkan kalau ikut pramuka, misalkan kita mau nyebrang jembatan, salah satunya ada yang nggak mau ngalah nih, atau salah satu saya mau duluan semuanya, akhirnya risiko semuanya gitu. Bagaimana di situ dibutuhkan kerja sama tim yang solid buat adik-adik di sini ya. Jadi jangan sampai kita berorganisasi kita yang merasa paling benar sendiri gitu. Adik-adik di sini harus mempunyai jiwa besar juga gitu. Jadi dari apa yang kita ikut organisasi itu, kita harus paham tujuan utama kita apa sih gitu. Jadi nggak asal kita ikut-ikut aja gitu. Misalkan adik-adik di sini banyak ikut pramuka gitu. Saya mau cuman nambah-nambah teman aja gitu. Tapi ada tujuan kita bagaimana sih? Misalkan di sini ada yang pemalu, kayak saya orangnya pemalu juga dulunya gitu. Misalkan nggak agak berteman itu kurang bisa gitu. Jadi dengan organisasi kita jadi lebih bisa bagaimana sih kita bisa memahami orang, bisa memperlancar komunikasi yang sebelumnya kita jadi malu-malu, jadi nggak malu-malu, terus menambah wawasan yang lebih penting gitu. Pengetahuan kita lebih tinggi lagi gitu. Yang kalau kita hanya kenal misalkan teman sebangku aja, kita dengan berteman dengan banyak orang akan menambah pengetahuan kita lagi gitu. Buat adik-adik di sini gitu ya. Oke, mungkin itu. Ada yang lain? Oke, terima kasih Bapak Rahmat atas jawabannya. Berarti memang organisasi ini berpengaruh ya bisa. Tapi teman-teman, kalau sangat dengan organisasi, kalau sangat kalian mendapat semua manfaat itu yang tadi disebut oleh Pak Rahmat, kita harus jadi anak yang aktif. Kalau sangat kalian merupakan anggota atau pekerja klasik yang tidak dapat dong ya, gitu. Jadi keuntungannya kalian harus aktif dan bisa benar-benar menguasai organisasi tersebut sekaligus belajar. Begitu. Oke, ada teman-teman yang lain ada pertanyaan? Mungkin dari osis ada pertanyaan lain? Oke, sepertinya belum ada ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang ditanyain bisa langsung raise hand atau mungkin bisa tulis di kolom komentar dan kita bisa tahu pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke, by the way kita mau ucapin terima kasih sekali lagi kepada Pak Rahmat atas partisipasinya di kegiatan dari KPD SMA Negeri 160 Jakarta. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu Pak. Terima kasih banyak sudah Terima kasih. mau mengisi materi Roma ya. Dan untuk Pak Roma, terima kasih. Terima kasih. Adik-adik semua. Semangat. bener-bener materinya keren banget, sayangnya kaget rumah pas tadi ngeliat bapak ngasih materi itu bener-bener rinci dan mendalam gitu. Dan semoga teman-teman yang di rumah bisa apa ya, bisa mengambil apa poin-poin yang disampaikan tadi. Oke, terima kasih Pak Rahmat Iskandar atas waktunya dan pemaparan materinya. Kita mau masuk ke materi selanjutnya guys ya. Oke, boleh ya?
Dulu ya.